Bapak Ibu guru yang mulia, salah satu alternatif gitu yang Bapak Ibu bisa pilih untuk melakukan desain pembelajaran untuk peserta didik kita belajar dari rumah adalah pembelajaran berbasis proyek. Ada 9 langkah dalam pembelajaran berbasis proyek yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk melakukan desain pembelajaran tersebut. Tetapi sebelum saya membahas mengenai 9 langkah pembelajaran berbasis proyek, Bapak Ibu mohon jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe untuk mendapatkan update video-video terbaru kajian pendidikan dari saya. Pembelajaran berbasis proyek atau project based learning memiliki potensi yang sangat besar untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan lebih bermakna kepada peserta didik kita. Dan pembelajaran berbasis proyek ini adalah pilihan yang tepat dengan situasi saat ini untuk peserta didik kita bisa belajar dari rumah. Bagaimana cara mengembangkan pembelajaran berbasis proyek? Pembelajaran berbasis proyek dapat dikerjakan oleh siswa secara individu, secara berpasangan, atau secara berkelompok, dan tentu saja secara kolaborasi dengan menggunakan fasilitas teknologi yang ada. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, melalui pembelajaran berbasis proyek ini, kita dapat meminta siswa untuk mendesain sesuatu yang bisa menyentuh kemampuan kreatif para siswa. Ingat ya Bapak Ibu, bahwa pembelajaran berbasis proyek itu hendaknya berpusat kepada peserta didik dan melibatkan tugas-tugas yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Oleh karena itu, pemberian tugas dapat dilakukan secara deskripsi dengan menjadikan siswa sebagai ahli. Jadi pada saat Bapak Ibu memberikan tugas kepada peserta didik kaitannya dengan pembelajaran berbasis proyek, maka jadikanlah peserta didik kita itu sebagai ahli, sebagai insinyur, sebagai penemu, atau istilah-istilah lain yang bisa menguatkan pesan belajar terhadap peserta didik dalam belajar berbasis proyek ini. Nah, sekarang mari kita pelajari ada 9 langkah yang Bapak Ibu bisa terapkan pada desain pembelajaran proyek yang berkaitan dengan kehidupan nyata untuk peserta didik laksanakan selama belajar dari rumah. Langkah pertama yang Bapak Ibu harus tempuh untuk mendesain pembelajaran berbasis proyek adalah mempersiapkan aktivitas dengan contoh kehidupan nyata. Pada bagian ini tentu Bapak Ibu menganalisis kompetensi dasar dan bahan ajar yang akan diberikan kepada peserta didik. Kemudian Bapak Ibu mendeskripsikan apa yang terjadi dan aktivitas apa yang akan dilakukan oleh peserta didik. Dan tentu saja yang paling harus diingat oleh Bapak Ibu adalah kaitkanlah aktivitas yang akan didesain itu dengan kehidupan nyata peserta didik kita. Setelah Bapak Ibu guru menentukan aktivitas proyek yang akan dilakukan oleh peserta didik, maka langkah kedua adalah Bapak Ibu guru meminta peserta didik kita untuk menjadi perancang, menjadi insinyur, menjadi desainer untuk aktivitas yang akan dilakukan oleh peserta didik. Sehingga pada tahap kedua ini adalah peserta didik diminta untuk mendesain dan merancang ide atau konstruksi aktivitas yang akan dilakukan oleh peserta didik. Tahapan ketiga yang harus dilakukan dalam desain pembelajaran berbasis proyek ini adalah meminta peserta didik untuk mendiskusikan atau menyampaikan ide gagasan aktivitas rancangan yang akan dilakukan. Diskusi atau desain ini bisa dilakukan antar anggota kelompok atau jika dilakukan secara individu, maka Bapak Ibu bisa meminta untuk anak berdiskusi dengan orang tua di rumah mengenai desain rancangan proyek yang akan dilakukan. Pastikanlah Bapak Ibu bahwa di langkah ketiga ini peserta didik telah mengumpulkan dan mengkoleksi semua informasi yang dibutuhkan
masukan mengenai proyek yang akan dikembangkan. Yang selanjutnya bahan-bahan tersebut yang menjadi bahan untuk didiskusikan dengan sesama temannya, dengan kita para pendidik serta kepada orang tua sebelum masuk ke tahapan yang keempat. Pada tahapan yang keempat, peserta didik bersama dengan guru melakukan aktivitas bernegosiasi, menegosiasikan evaluasi atau standar sistem penilaian proyek yang akan dilakukan. Oleh karena itu, pada tahapan yang keempat ini, semua kriteria penilaian ini sudah didiskusikan mengenai komponen-komponen apa yang akan dinilai di rancangan proyek yang akan dikembangkan oleh peserta didik tersebut. Nah, pada tahapan yang kelima, Bapak Ibu meminta kepada setiap peserta didik yang telah memiliki rancangan aktivitas yang akan dilakukan sesuai dengan tema atau ide yang diberikan. Tahapan kelima ini peserta didik diminta untuk mengumpulkan bahan, mengumpulkan alat, mengumpulkan dan mencatat semua peralatan yang dibutuhkan untuk mengkonstruksi ide, mengkonstruksi aktivitas proyek yang akan dikembangkan oleh peserta didik. Setelah peserta didik merancang dan mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan termasuk estimasi biaya yang telah dicatat oleh setiap kelompok atau individu dan peserta didik, maka tahapan berikutnya adalah memulai aktivitas rancangan proyek yang akan dikembangkan. Nah, sebagai pendidik, maka pastikanlah bahwa kita telah mensurvei, melakukan pendampingan di setiap kelompok peserta didik untuk melakukan aktivitas mengkonstruksi rancangan yang dilakukan. Bapak Ibu guru pada tahapan ke-6, yaitu merancang proyek ini, bertindak sebagai pelatih atau coaching yang akan berpindah dari kelompok satu ke kelompok yang lain untuk memastikan bahwa setiap kelompok telah melakukan aktivitas, melakukan rancangan ide yang telah dilakukan, dan memberikan bantuan kepada setiap kelompok jika mengalami kesulitan. Langkah ketujuh yang Bapak Ibu harus lakukan setelah aktivitas yang keenam melakukan rancangan proyek adalah mempersiapkan presentasi untuk setiap kelompok. Jadi pada tahapan yang ketujuh ini, Bapak Ibu guru membuat jadwal untuk peserta didik melakukan presentasi terhadap hasil karya yang dilakukan. Nah, jadwal ini tentu saja bisa dilakukan secara online untuk meminta secara bergantian setiap kelompok memaparkan atau mempresentasikan hasil kerja proyek yang telah dikembangkan. Setelah Bapak Ibu melakukan persiapan dalam bentuk pembuatan jadwal untuk presentasi peserta didik, maka langkah ke-8 adalah Bapak Ibu memulai untuk melakukan aktivitas presentasi kelompok. Jadi di tahap yang ke-8 ini Bapak Ibu memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik, kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja dan kemudian mendiskusikan tentu saja asesmen penilaian yang telah ditentukan lebih awal menjadi kriteria dalam diskusi yang dilakukan di tahap yang ke-8, yaitu presentasi hasil kerja. Langkah yang ke-9 dalam desain proyek berbasis learning ini Bapak Ibu adalah melakukan evaluasi dan refleksi. Pada tahapan evaluasi dan refleksi ini, Bapak Ibu guru dengan peserta didik ini akan mendiskusikan proses yang dilakukan, apa yang menarik yang didapatkan oleh setiap kelompok, tantangannya seperti apa, kemudian bagaimana perasaan peserta didik. Ini semua adalah hal-hal yang direfleksi dalam tahapan yang ke-9 ini, sehingga akan menimbulkan kesan dan menimbulkan pengalaman belajar yang menarik bagi peserta didik. Demikian Bapak Ibu, ada 9 langkah yang Bapak Ibu bisa tempuh untuk mendesain pembelajaran project based learning ini, pembelajaran berbasis proyek, untuk menjadi panduan bagi kita semua dalam mendesain pembelajaran bagi peserta didik kita belajar dari rumah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.